Ya. Gimana untuk silahkan Bu Ayu, kita sudah mulai perekaman. Monggo. Ayo langsung mulai, kita udah rekaman nih. Yang lainnya terkendala masuk Bu karena sinyal. Oke, nggak apa-apa. Berarti langsung moderator saja sama pemateri, Bu Ayu. Yuk langsung. Ya. Oke, udah masuk. Sip. Iya. Ayo. Silahkan Ibu Ika untuk memulai kegiatan. 3 hari 2 malam. Ibu maaf ya saya. Kok nggak kedengeran suaranya ya? Bu Ika nggak kedengeran, kayaknya masih di mute Bu. Iya Bu. Udah belum mulai Bu Yuni. Udah terdengar. Udah. Ya oke. Oke. Bu, gimana kita mulai? Silakan. Bu Ika nggak kedengeran. Oh sebentar nih ada teman yang mau gabung Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Ini saya iniin dulu. Langsung aja Bu Ika, nggak apa-apa, nggak usah nunggu kumpul karena kan nanti yang terekam hanya materi. Kita upayakan hanya materi tentang asesmen diagnostiknya aja yang dipaparkan Bu Ayu, biar langsung Bu. Kalau Bu Ika terkendala, boleh moderatornya diganti dengan yang lain, nggak apa-apa. Langsung mulai saja Bu Ika untuk mempersingkat waktu. Karena udah ini udah jam di luar jam kerja kita, udah waktunya pulang. Silakan Bu Ika. Iya. Baik, saya akan mulai. Saya coba share lagi ya. Barusan saya stop malahan. Izin share ya Bu ya. Silakan. Nah, sudah nampak? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bunda Yuningsih, yang saya hormati Ibu Wawat Tustiawati, dan yang saya hormati juga Bu Yuniar Ali yang telah bergabung dalam pertemuan kita kali ini, dan juga yang saya hormati dan saya sayangi rekan saya Bu Ayu ya, dan juga Bu Umayinah dan rekan saya semuanya. Perkenankan kali ini kelompok kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai asesmen diagnosis awal. Adapun presentasi ini mungkin sementara waktu akan disampaikan oleh Bu Ayu karena untuk teman-teman yang lain terkendala jaringan Ibu ya. Kepada Bu Ayu, waktu dan tempat persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ika atas waktunya. Mohon untuk dibantu untuk tampilan slide-nya ya. Baik, Assalamualaikum semuanya. Sudah nampak belum? Sudah? Oke. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Kita hadir di sini untuk berbagi praktik baik mengenai asesmen diagnostik atau asesmen awal. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu Bapak Ibu bisa lihat
slide kedua, maaf. Slide kedua ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar yang mana ini adalah slide kedua, Ibu. Oh, yang Ya. ini atau yang mana? Yang Iya, selanjutnya? betul. Iya, betul. Oke, Ini maaf. betul, Bu. Bu Iya, Ayu. betul. Betul. Apa saya yang share screen aja, Bu? Bisa minta tolong untuk di itu? Stop ya. Oke. Stop ya. Udah ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada semacam simulasi untuk pendidikan kita. Ada pesan yang tersirat dalam gambar di samping, yaitu untuk paradigma lama, yaitu ibarat kata anak didik itu adalah seperti gambar binatang yang ada di yang kita bisa lihat. Nah, di sini gambar binatang yang berbeda-beda ini kita ujikan dengan ujian yang sama. Nah, inilah yang terjadi di sistem pendidikan kita, yang mana setiap anak punya kompetensi yang berbeda-beda, punya bakat yang berbeda-beda, lalu punya keunggulan kompetensi yang bervariasi, tetapi dengan asesmen yang sama. Nah, inilah yang menjadikan dilema mengapa adanya perubahan di dalam kurikulum dan khususnya asesmen untuk menuju pendidikan ini sesuai dengan yang kita harapkan goalnya. Lanjut, berkaca dari itu, saya mengutip dari Carol and Tim Nation, yaitu FAIR is giving student what they need. Itu. Yang pertama, saya akan memaparkan untuk keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran, yang mana asesmen ini pembelajaran ini dirancang dengan mempertimbangkan tingkat capaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, yang mana bisa mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Nah, di dalam keterkaitannya antara asesmen dengan prinsip pembelajaran ini, asesmen betul-betul dirancang yang mana berpusat pada kompetensi siswa. Lalu peserta didik juga bisa melanjutkannya untuk ke tingkat atas, yang mana dengan ketercapaian tujuan pembelajaran ini di dalam kriteria yang mulai berkembang mahir, sangat mahir. Lalu yang ketiga yaitu peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Nah, pemberian intervensi ini dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan maupun saat pelaksanaan pembelajaran, kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran sesuai di tingkat selanjutnya. Lalu pembelajaran yang kedua adalah keterkaitannya asesmen ini, pembelajarannya harus relevan, yang mana pembelajaran ini dirancang disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari, menghargai budaya peserta didik dan melibatkan orang tua serta komunitas. Ini saya mencuplik dari prinsip-prinsip pembelajaran yang ada korelasinya dengan asesmen. Nah, di sini asesmen ini dirancang berpusat pada anak ini pun juga kita memperhatikan atau mempertimbangkan di mana kehidupan siswa ini dan latar belakang siswa ini juga berbeda-beda. Ada yang dari ekonomi menengah, ada yang ekonomi ke bawah, ada yang profesi orang tuanya dengan didikannya di rumah itu berbeda, anaknya pegawai dengan anaknya pedagang. Nah, inilah menjadi kultur di mana asesmen itu dirancang ini sangat mempertimbangkan kehidupan dan latar belakang peserta didik. Lalu orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat itu juga dilibatkan untuk proses-prosesnya dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembelajaran dan asesmennya. Serta lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua peserta didik sehingga setiap individu itu merasa aman untuk di lingkungan belajar. Yang kedua, bagaimana asesmen dalam pembelajaran. Nah, untuk asesmen dalam pembelajaran, ini ada asesmen diagnostik atau awal, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, kapan dilaksanakan asesmen diagnostik atau awal? Yaitu di saat awal pelajaran. Artinya bisa dilakukan di awal tahun ajaran, di bulan Juli awal. Ataupun kita bisa lakukan di awal lingkup materi,
yang mana kita bisa lakukan di awal tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di dalam CP itu kan kita breakdown dari beberapa TP. Nah, di TP awal TP ini juga bisa dilaksanakan asesmen awal serta asesmen formatif yang mana asesmen formatif ini bisa dilakukan selama proses pembelajaran. Lalu untuk asesmen sumatif ini dalam arti satu lingkup materi selesai, ini di akhir fase juga diperlukan. Lalu jika diperlukan untuk penguatan untuk pencapaian hasil belajar, asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir semester dan berfokus pada kompetensi yang dipelajari dalam satu semester. Oke, yang ketiga adalah tujuan asesmen diagnostik ataupun awal. Tujuan asesmen diagnostik ini secara umum asesmen ini ditujukan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik ini pun dibagi menjadi dua, yaitu secara kognitif dan non kognitif. Nah, tujuannya pun juga berbeda-beda. Nah, di sini juga dipaparkan bahwa untuk asesmen non kognitif itu kita bisa mengetahui untuk kesejahteraan psikologi anak dan sosial emosi siswa. Lalu kita bisa mengetahui nih aktivitas selama belajar di rumah itu seperti apa. Lalu kita bisa mengetahui kondisi keluarga siswa, latar belakang siswa dalam pergaulan siswa, lalu gaya belajar, karakter, stamina siswa. Nah, ini kita bisa gali baik itu kalau non kognitif biasanya dilakukan di awal pembelajaran, namun bisa juga di awal tahun ajaran, bisa juga dilakukan setelah akhirnya TP juga bisa, karena ini kita mendidik manusia, anak yang mana mungkin kondisi psikologisnya suka tidak pasti naik turun seperti itu. Nah, untuk kognitif itu pun juga tujuannya ada mengidentifikasi capaian pembelajaran, bisa untuk menyesuaikan pembelajaran di kelasnya dengan kompetensi rata-rata siswa, juga bisa diperuntukkan untuk kelas remedial atau kelas tambahan bagi siswa yang mempunyai kompetensi di bawah rata-rata. Untuk asesmen diagnostis seperti apa? Kita bisa lihat di sini asesmen non kognitif di awal pembelajaran ini bisa menggali tentang kesejahteraan yang tadi disampaikan, aktivitas selama di rumah, kondisi keluarga. Nah, ada tahapannya nih Bapak Ibu. Tahapannya yaitu ada persiapan, ada pelaksanaan, ada tindak lanjutnya. Nah, dalam melaksanakan non kognitif ini tipsnya adalah keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan dalam asesmen ini. Inilah dibutuhkan guru dalam menggali informasi di dalam pemerolehan data tentang asesmen diagnostik non kognitif. Jadi bisa dilakukan dengan wawancara, bisa dilakukan dengan pengisian angket, ataupun bisa dengan tes untuk gaya belajar. Ini caranya sangat bervariasi. Baik, untuk contoh kegiatan persiapan asesmen non kognitif ini biasanya disiapkanlah alat bantu, yaitu berupa gambar-gambar emotion ya, emosi yang dimana ada smile, ada sad, ada happy, ada tidak ada respon acuh. Nah, ini kita menggali emosi anak di saat anak ini gimana sih saat belajar, apakah mereka happy, mereka apa yang dirasakan sama pembelajaran, mereka senang nggak, bagian mana yang mereka senangi, seperti itu, apa yang mereka tidak senangi. Nah, ini kita gali. Nah, menggalinya bisa berupa memberikan observasi atau ditanya langsung atau angket. Nah, perasaan ini pun juga kita bisa gali lewat perasaannya saat belajar di rumah. Mungkin kondisi rumah itu berbeda dengan anak-anak yang bapak ibunya pegawai dengan anak-anak yang bapak ibunya adalah pedagang. Nah, ini perasaan belajar di rumahnya itu pasti sangat bervariatif. Untuk yang kedua, persiapannya yaitu membuat daftar pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya yaitu kita buat kata kuncinya, misalkan saat kegiatan di rumah, apa saja kegiatan kamu, lalu hal yang paling menyenangkan atau tidak menyenangkan yang pembelajaran di rumah itu apa ya, misalkan nggak senang karena mungkin anggota keluarganya banyak, jadi nggak konsen dan sebagainya. Itu juga menjadi suatu pertimbangan dan data dari guru untuk proses nanti untuk pembelajaran. Oke. Asesmen diagnostik kognitif yaitu
Tujuannya menganalisis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ini concernnya kepada konten yang akan diajarkan, yang mana nanti akan ditorehkan di dalam modul ajar. Nah, untuk asesmen diagnostik kognitif ini dapat dilakukan secara rutin atau berkala, bisa dilakukan di awal pelajaran atau akhir, atau menjelaskan topik yang baru. Nah, ini pun asesmen diagnostik ini juga bisa berupa asesmen formatif dan sumatif. Tahapannya pun sama seperti yang non-kognitif, yaitu ada persiapan, ada pelaksanaan, ada diagnosis dan tindak lanjut. Nah, ini hal yang penting yang dilakukan adalah asesmen diagnostik kognitif ini menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan mengejar target kurikulum. Oke, baik. Contoh kegiatan persiapan asesmen kognitif yaitu membuat jadwal untuk pelaksanaan asesmen, lalu mengidentifikasi materi yang penyederhanaan, lalu menyusun pertanyaan sederhana. Ini ada salah satu rumusnya yaitu 262. Nah, di mana 2 pertanyaan ini dengan topik baru, 6 ini topik di bawah, dan 2 pertanyaan lagi ini di topik 2 kelas di bawahnya. Dan bisa juga yang kemarin saya terima ilmunya adalah bisa juga melalui interview. Jadi kita tanyakan langsung gitu. Jadi anak kita cukup checklist aja. Sudah mampu, belum mampu, sudah mampu, belum mampu. Seperti itu saja. Itu bisa menjadikan salah satu untuk asesmen awal di awal tujuan pembelajaran. Seperti itu. Untuk tindak lanjut setelah melakukan tes awal dilakukan ini berdasarkan hasil penilaiannya bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Ini saya contohkan 3 kelompok. Penilaian ini pun diajarkan sebelum memulai pembelajaran yang baru, bisa diulangi untuk kompetensi yang diharapkan. Nah, untuk hal ini saya korelasikan dengan pembelajaran yang diferensiasi. Nah, di mana setelah data itu kita dapatkan, nah ini kita bisa menerapkan yaitu pembelajaran dengan diferensiasi. Nah, kita akan cari tahu diferensiasi pembelajaran itu seperti apa ya. Nah, inilah yang terjadi. Dan selama ini mungkin kita tidak sadari masih bermindset yang lama, di mana siswa itu yang di kelas ini ada sekitar 30 sampai 35 siswa. Ini pun mereka mempunyai gaya kognitif yang berbeda-beda, pengetahuan awal mereka berbeda-beda. Nah, ini menyangkut dengan apa? Latar belakang dari keluarga, orientasi tujuan. Mereka juga beda-beda, minatnya juga berbeda-beda, gendernya juga berbeda-beda, gaya belajarnya, kecepatan belajar, motivasi prestasi ini kan juga berbeda-beda. Nah, ini kadang yang dulu kita belum sadari dan kita anggap anak ini sama. Nah, inilah paradigma baru yang kita akan ubah. Kita akan menghamba kepada anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nah, pembelajaran diferensiasi ini adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran yang di kelas memenuhi kebutuhan belajar individu. Setiap murid itu meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Baik, diferensiasi ini itu tidak berarti guru harus dapat memenuhi semua kebutuhan individu setiap saat dan setiap waktu. Namun, guru memang diharapkan menggunakan pendekatan belajar yang mana sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bu Ayu, punten Bu Ayu untuk izin ya Bu Yuni sama Bu Nisi. Ada berapa slide ini? Ada 44, boleh yang mana nggak usah dibaca semua, maksudnya minimal kita tahu dulu. Ya. Ini mengapa diferensiasi menjadi faktor belajar? Ini kita sampaikan. Bu Ayu, punten di skip itunya aja, karena kan kita yang penting prosesnya tahu, materinya tahu gitu. Kita mau lihat gitu prosesnya aja. Sip. Oke. Terus Konten. Ini logika pembelajaran diferensiasi itu seperti ini. Saya logikakan. Lalu pembelajaran kita versuskan antara tradisional seperti apa, lalu diferensiasi seperti apa. Lalu untuk tradisional diferensiasi seperti apa. Nah, ini tujuan untuk diferensiasi menurut siswa itu apa sih tujuannya untuk siswa. Lalu untuk guru ini seperti itu. Lalu untuk kebutuhan belajar, nah tadi ada kesiapan belajar. Nah, ini di mana ini kesiapan belajar tadi yang di asesmen. Punten Bu Ayu. Kan untuk materi diferensiasi itu kan ada, nggak apa-apa ini bisa jadi bahan
apa tuh namanya PPT ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman juga. Cuman mungkin untuk yang sesi 1 ini kan hanya pada asesmen aja. Jadi untuk Oke, yang siap. diferensiasinya Jadi mungkin makanya tadi saya cepat diskusi nih Bu Uningsih. Mm-mm. Uningsih Iya. bahwasanya kita ini sampai asesmen aja atau karena ini terkaitan. Harusnya Betul. harusnya diferensiasi dulu Di baru awalnya. masuk ke asesmen diagnostik gitu. Hmm. Jadi Oke. sebelum orang mengetahui tentang apa sih asesmen diagnostik ini gitu. Ini kasih penghantarnya adalah diferensiasi. Oke. Diferensiasi. Oke. Bu Ayu, coba di scroll apa namanya PPT-nya sampai selesai. Saya hanya mau Oke. lihat ya. Oke, siap. Saya itu maksudnya ingin tahu. Ya. Saja. Ini lalu diferensiasi proses seperti ini. Oke, lanjut. Oke, untuk profil belajar ini seperti itu. ini. Lalu untuk diferensi produk seperti ini. Untuk diferensiasi konten atau isi seperti ini. Bisa menggunakan berbagai sumber belajar, menggunakan kontrak, Jadi ya, ini menggunakan sampai berapa slide ini? Masih banyak. 44. Wow. Sekitar 4 Oke. Iya. Perkiraan berapa Ya. menit Bu Ayu atau Makanya berapa saya kilat. Semua Ini Bu, kalau kalau kita normal, hanya kalau normal. kalau kita hanya asesmen awal aja, tadi sampai yang nomor 1 dan nomor 2 saja Bu. Iya. sebentar. Takutnya Ini nanti Bu, di lapangan ada pertanyaan. Nah, ini kita siapkan. Jadi nanti tetap kita siapkan ini untuk apa namanya untuk di lapangannya. Gini. Sebenarnya itu ada korelasinya gitu. Iya, Oke, betul. sebentar. Ini produk ya Bu ya. Oke, ini semua berarti Perancang semua materi ini. ya? Semua materi Iya, ya? materi. Iya, ini Materi. materi. Ada tergambarkan Bentar. di PPT ini tentang kegiatan? Sebentar Bu, Ini ada. diferensiasi siswa ada. Iya. Coba lihat. Ada diferensiasinya. minatnya. Coba Iya. lihat terus. Ini untuk apa diferensiasi minatnya. Iya. Lalu ini ada logikanya. Oke, lalu ini survei gaya belajarnya. Asesmennya. Iya. Semuanya ada Bu. Ini ada RPP diferensiasinya. Wah, Gitu. ini udah lengkap Lalu ini untuk mah. contoh diferensiasi kontennya. Diferensi kontennya udah ada. Ya, lalu ada diferensiasi prosesnya ada. Ini sorry saya langsung crop aja dari situ. Gak apa-apa, scroll Saya aja, aku cepat. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Ini Untuk ketik ulang. Nanti kalau ada waktu Nggak ketik apa-apa. ulang lah ya Bu Ika ya, biar agak jelas gitu. Iya, Nah, betul. sudah. Oke ya. Jadi kalau saya sampai sini aja Bu Awati ya. Ya, sebentar Sampai izin ya. sini. Oke. Baik, Bu, Berarti silakan. ini overall semua Sampai- materi ya. Semua materi. Materi. Ya. Nah, Tapi ada yang tadi Mana? ada Bu yang untuk ini pelatihannya itu ada contoh asesmennya, nanti bisa kita bagikan dalam file Word-nya. nah maksud saya di oke. PPT kembali ke Baik. tadi share Atas screen. Bentar ya Bu. Bu Ayu. Ya. Maksud saya begini, kenapa kemarin saya menghimbau Ibu untuk dengan menggunakan metode iCare, kita terarah. Jadi setiap kali Iya. kita ini kan karena ini untuk pelatihan nih. Kita sebagai fasilitator Iya. untuk pelatihan. Kemarin kan mungkin Bu Kabit menyampaikan ya tujuannya apa, ya kan, latar belakangnya kenapa, ibaratnya sebagai regulasinya. Kemudian kan Bu Kabit pasti ingin ada produk dong dari fasilitator ini, tidak hanya sebagai materi teori belaka. Betul. Nah itu tergambarkan di dalam PPT ini. Baik itu materinya secara jadi tidak hanya si peserta itu hanya mendengarkan. Betul. Kalau ini tadi PPT-nya ini peserta hanya mendengarkan saja materi. Jadi nanti dibuat untuk pertama itu judulnya tadi kalau misalkan tadi udah bagus asesmen diagnosis atau asesmen awal. Setelah judul itu ada latar belakang. Slide kedua itu latar belakang. Masukkan regulasi dasarnya. Kenapa? Apa sih yang melatar belakangi harus adanya pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen diagnostik. Tadi ada sebenarnya udah ada. Dasar hukumnya dimasukkan. Sudah ada Supaya- Bu tadi yang gambar itu Bu, gambar Sudah ada tadi beraneka. dianalogikan Dasar sebagai hukumnya gambar. misalkan gini, Permendikbud,
dasar hukum. Oh iya ya. Dasar berupa belakang. dasar hukum ya. Iya, kita kan kenapa sekarang kita harus semua ribut-ribut tentang asesmen diagnostik, diferensiasi learning, kurikulum merdeka kan punya dasar hukumnya, latar belakangnya. Baik, betul. Nah, itu maksud saya, itu masukkan tuh setelah judul. Jadi tek masukkan ada berapa gitu yang melatar belakangi kenapa si guru ini, si peserta ini belajar itu, harus memahami itu. Jadi kuat, mau nggak mau dia nggak bisa ngelak, oh ini kuat dasar hukumnya gitu kan. Nah di slide ketiga, masukkan tujuan pelatihan. Kenapa nih mereka harus berlatih ini, mereka harus mengikuti pelatihan ini, supaya kan tujuannya kan kemarin mungkin Bu Kabit juga udah menyampaikan, tujuannya supaya guru ini bisa buat assessment awal. Tujuannya kan itu. Awal. Ya kan? Benar. Nah, itu tujuannya. Nah, jadi supaya kita pun juga terarah, kalau sudah tujuan pelatihan ini sih tadi supaya si guru itu bisa membuat assessment awal, nanti di dalamnya akan ada kegiatan-kegiatan yang tadi di aplikasi tadi sama di extension. Itu. Kalau semua ini hanya teori, balik lagi guru hanya tahu teori, nggak tahu praktek ya. Nah, setelah itu di slide keempat, buat garis besarnya, introduction-nya, kita perkenalan nih, introduction kan biasa. Kenapa sih ini assessment awal ini begini gitu kan? Baru nyambung, kenapa sih harus kita belajar ini? Masuk ke connection-nya. Makanya saya bilang kemarin, kenapa metode iCare. Connection-nya apa nih? Koneksinya tadi tuh, itu tuh kebanyakan tadi dari situ tuh materinya sudah ada sih. Dari sana tadi ya, koneksinya, brainstorming-nya. Kenapa? Ya, dari asesmen ke prinsip ya Bu ya. Asesmen dan prinsip nanti masukkan. Ya, tapi dibuat dulu maksudnya dibuat alur. Jadi supaya alurnya gitu ya. Ya, si fasilitator bisa ada rambu-rambunya. Oh ya, introduction cuma 5 menit. Connection kita cuma 10 menit gitu kan. Terus yang lebih banyaknya kan dikasih waktu kan. Ini berapa menit gitu kan. Misalkan kalau entah 2 jam atau berapa gitu kan. Jadi kita atur tuh langkah kegiatan kita supaya ibaratnya kayak kita buat desain pembelajaran, buat modul ajar, buat RPP, kan kita ada tuh kegiatan awal sekian menit gitu kan, langkah kegiatan inti sekian menit yang paling banyak di penutup. Yeah. Kenapa pakai itu? Supaya kita tadi nggak keluar, nggak kemana-mana gitu. Jadi nggak kejauh gitu kan, jadi nggak mengembang, akhirnya nggak dapet tuh. Jadi dibuat nanti alur kegiatannya. Introduction-nya misalkan 5 menit, connection-nya tadi ke yang tentang si assessment awal itu, misalkan 10 menit atau 15 menit, brainstorming-nya. Baru ke si aplikasinya nih, aplikasi kegiatan sama di extension, itu yang harus banyak. Karena nanti si guru itu setelah tadi di brainstorming, di connection, dia akan paham, oh iya ya, cara ini tuh kenapa begini itu harus begini. Jadi mereka nanti akan berlatih tuh di aplikasi dan di extension akan berlatih membuat assessment awal yang tadi sudah diberikan oleh Bapak Ibu di connection tadi. Disambungin dulu ini nih apa namanya tentang assessment awal. Nah, sudah mereka selesai beberapa kegiatan ya kan, membuat tadi kan udah di ini juga gitu kan, diberi contoh. Nah, nanti di terakhir ada refleksi kenapa sih kita harus begini, kenapa sih kita harus ini, baru tadi masukkan tuh tadi yang tadi tuh yang tadi gambar-gambar yang tadi tuh bagus tuh gitu. Jadi tidak terlalu banyak ibaratnya, tapi nanti bisa dijelaskan itu satu gambar tapi bisa tapi sebelum itu ditampilkan kita tanya dulu refleksi kepada si peserta. Kenapa sih harus kita bisa membuat assessment awal? Kenapa sih peserta didik harus di assessment gitu kan? Baru nanti tampilkan yang tadi yang si PPT yang tadi ada orang beda-beda itu yang tadi depan itu ya. Baru ke terakhir terakhir itu iCare udah extension ya. Setelah saya refleksi baru apa namanya? Penutup Bu Yunit. Jadi begitu ya Bapak Ibu.
Tapi itu tadi kalau mau menyiapkan karena takut ada yang tanya atau takut ada yang ini tentang, dipisahkan saja PPT-nya. Yang diferensiasi, terus Iya, karena ini berkaitan ya antara saja sudah. iya antara Ini sih belum diferensiasi. semua ya Bu Nia. Iya. Iya. Oke Bu ya, ini mungkin sangat luar biasanya nih Bu Wawat masukannya. Betul sekali, saya setuju dengan pendapat Bu Wawat, betul diawali dengan latar belakang kayak gitu ya. Terus termasuk ini Bu, misalnya di mata ajar tentang asesmen diagnostik itu harus ada ini nih. Nih yang di layar ini udah bagus nih. Ini untuk action langsungnya nih. Jadi betul-betul ada produk yang dihasilkan. Ini udah bagus. Iya, ini untuk contohnya. Salah satu contohnya seperti itu. Bahkan kalau bisa sih ini yang asesmen diagnostik akademis ini bisa akan hasilnya akan nyambung dengan yang apa ya, profil belajar siswa yang di RPP itu. Di RPP ini yang Bu, nanti ini kan ada contohnya pelajar Pancasila. Ya. Nah itu. Nah ini kan untuk ini auditorialnya, lalu nanti akan ada rekapan. Ya. Nah ini hasilnya Ada nanti kita rekapannya. ajarin nih. Makanya tadi seperti apa Punten. gitu ya. Ini sudah. Kalau tadi ada 44 slide semua isi teori, Mabok. nanti akan banyak tanya dan akhirnya nggak kesampaian nih. Iya. Jadi betul Bu Nggak Wawat. kesampaian nih buat assessmentnya nggak. Jadi akhirnya tujuannya nggak dapet. Gitu. Iya betul. Jadi Bu Wawat lebih ke actionnya aja. Jadi mungkin teori yang tadi bolehlah apa namanya sebagai pemantiknya ya. Beberapa diambil. Sebagai pemantik Yang tentang lebih ke diagnostik itu nggak assessment. apa-apa. Langsung ke latihan ini. Langsung ke latihan langsung ke latihan latihan langsung ya. nih. Seperti Bu ini nggak Uning. apa-apa. Ya. Bu Uning, Dalam. ya luar biasa ini, makasih Bu Uning, Bu Wawat dan semua. Saya baru melek. Tadi bagus sekali ya gambaran bahwa keberagaman siswa itu. Tapi bisa nggak jangan binatang? Itu kan perumpamaan siswa kita. Misalnya gini, gambar anak sedang olahraga, gambar anak sedang bernyanyi, gambar anak sedang belajar dan sebagainya. Mendingan seperti itu. Kalau binatang nanti kayaknya Bukan. asumsinya Kalau siswa kita hewan itu masukkan aja. Yun, kalau gambarnya binatang memang banyak para pemateri menganalogikan, menganalogikan artinya itu kan berbagai jenis ragam kemampuan ya, kemampuan maksudnya gini, kura-kura pasti bakat alamnya beda gitu, kancil bakat beda gitu. Nanti kalau kita guru sebagai guru menyamaratakan semua kemampuan anak padahal punya bakat alam yang diberikan oleh Allah berbeda-beda, itu sih lebih ke kita ingin menggiring ke sana. Dan kebetulan itu saya lihat PPT itu memang sering digunakan oleh para ahli itu. Saya lihat sering ya. Para dokter, para profesor itu sering digunakan. Paham sih Bu Un, tapi kan bisa-bisa gambar anak sedang main bola gitu, itu kan juga sama sebetulnya. Gambar anak sedang bernyanyi itu juga sama. Nah itu sih pemikiran saya aja. Kalau misalnya memang itu dianggap lebih ini ya nggak apa-apa. Oke. Oke, gitu mungkin Bu Ayu mungkin nanti bisa yang aslinya nggak apa-apa dikirimkan, nanti mungkin silahkan nanti masing-masing apa tuh, kan ini rekamannya ada ya, kita masing-masing pemateri nanti bisa memberikan asumsi gitu ya, memberikan perbaikan sesuai dengan kebutuhan gitu kan, mungkin gitu aja kali ya Bu Ayu ya, atau gimana nih Bu Wawat? Kalau bisa sih direvisi dulu. Direvisi tadi sesuai dengan metode iCare yang tadi saya bilang. Slide pertama judul, kedua latar belakang, regulasinya ya, terus ketiga tuh tujuan pelatihan ini, harapannya gitu kan dari Dinas Pendidikan ini biar apa sih gitu kan, terus garis besar kegiatan tadi, garis besarnya, rangkaian kegiatannya yang iCare tadi, baru di terakhir. Nanti kalau ini yang produk ini ya, yang buat LK lah, semacam LK gitu nah itu ada LK harus ada nih LK ya. Kan di slide 4 itu kan, di slide 4 kan urutan langkah-langkah kegiatannya tuh yang iCare. Nanti slide berikutnya
Oh, yang introduction-nya itu ngapain? Terus Betul. connection-nya tuh ngapain? Itu maksudnya apa? Masukin yang tadi tuh connection-nya tuh yang brainstorming tadi. Terus aplikasinya, kegiatannya ngapain nih si guru gitu kan? Kan pasti ada pengantar dulu, satu slide gitu. Yang kedua slide-nya adalah guru itu harus bekerja, harus paham gitu, dia harus melakukan. Ya kan? Sama kita ke anak-anak juga kan begitu. Nah, terus refleksi gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Baru gitu aplikasi kegiatan, Bu. Ya, Udah, iya. itu ada titipan Aplikasinya dari itu rangkaian kegiatan. Arcet. Ngapain aja nih mereka? Misalkan kayak tadi buat assessment awal untuk misalkan tadi untuk mengetahui tipe si peserta didik. Masuknya misalkan kalau kita mau tes, dia mau ke seperti apa sih kalau kita buat soal untuk supaya tahu dia tuh audio, kinestetik atau visual. Terus ada lagi misalkan untuk assessment awalnya masalah tadi tingkat kognitif, kecerdasan. Di apa namanya lebih ke pembelajaran. Kan Tingkat dia kecerdasan. Sukanya apa nih? Laut, apa gunung atau apa gitu kan? Karena itu bahkan kan ini Bu Wawat mungkin dari mulai asesmen diagnostik ini kita udah mulai giring level itu yang level tingkat kecerdasan level 1, 2, 3 ini harus sudah langsung digiring ke sana supaya nanti ada benang merahnya. Iya betul. Jadi asesmen tadi kita ada contohnya dan mereka membuat produknya, membuat soal tadi asesmen tadi tentang untuk yang 3 tadi, terus buat lagi misalkan tadi tentang ke hobi atau kesukaan dia, buat lagi tadi tentang apa sih kecerdasan dia tadi gitu ya. Jadi ada misalkan 3 assessment yang kita sudah tahu gitu. Itu kan modal guru karena itu yang sangat penting. Guru itu intinya dia harus bisa buat assessment awal. Iya, betul. Iya, dan ini Bu Wawat yang maksudnya gini loh. Kan kita muara terakhirnya itu guru harus mampu menilai dan menginput nilai ke dalam ERAPOT, betul nggak? Nah, di ERAPOT itu kan ada tingkat level berpikir level 1 atau level yang low, kemudian standar sama yang high. Artinya kan berawal dari ini asesmen awal. Artinya digiring dari asesmen awal ini guru sudah memetakan mana anak yang low, mana anak yang ini supaya nanti pas di muara terakhirnya di ERAPOT-nya nggak bingung. Ya. Gitu. Mungkin jadi yang diferensiasi nggak usah dimasukkan, kalau mau buat persiapan boleh, tapi dipisah aja, gitu ya. Karena kan ada lagi kelompok yang diferensiasi ya Bu Ning ya. Betul. Nah, jadi udah fokus ke asesmen awal aja. Sip. Keren, sangat luar biasa ini karena sudah terlalu sore juga mungkin ya Bu Ayu. Saya acungkan 2 jam. Ini saking luar biasanya 44 slide. Iya, ini karena LK-nya juga kita jujur ya Bu, kemarin pulang itu kan udah sore ya. Jadi kita buat baru pagi gitu. Jadi artinya mau sampai mau gimana gitu kan. Jadi seenggaknya kita ada yang ditampilkan dulu lah gitu kan. Tadinya gini. Nanti kan gini Bu Ayu. Ini kan baru asesmen kelompok 1. Nanti kita lihat nih kelompok 2. Kalau memang ada irisannya, kita ambil yang terbaik gitu kan. Nanti makanya mungkin di irisannya itu yang mana gitu loh. Tadi pagi saya diskusi sama Bu Ika yang dimau apa? Kalau cuman asesmen ini kaitannya dengan untuk diferensiasi gitu kan ya. Nah, pembelajaran diferensiasi ini ada kaitannya nanti dengan kita asesmen awal. Asesmen awal ada kaitannya dengan perencanaan. Betul. Nanti kan sinambung. Perencanaan dengan model. Nah, itu kan. Nah, cuman kan bagi-bagi tugas enggak semua di sini. Betul. Nah, itu kita juga karena kemarin itu kita kelompok 1 itu yang pertama adalah diagnostik gitu kan. Berarti diferensiasinya kemarin enggak ada, saya apa kelewat atau gimana? Kok nggak ada gitu? Kelompok 2. Ada ya Bu ya. Ada kelompok 2 setelah ini. Iya, setelah ini ada kelompok diferensial. Berarti urutannya saya salah persepsi nih. Urutannya harusnya diferensiasi, nanti baru ya gitu. Oke, nanti kita bicarakan di ini ya, di berarti di hari Rabu ya kalau nggak salah.
Di hari Fokus Rabu Iya, nanti iya, kita iya. awal aja sepakati, ya. maksudnya urutan-urutannya, intinya ini Oke. sudah Oke, luar baik. biasa. Kuning sih lebih sedikit yang disampaikan gitu, artinya nanti mengerucut. Nah, LK-nya tadi kan saya berikan contoh untuk observasi seperti apa, lalu jenis tesnya, lalu seperti apa, dan sampai RPP yang ada RTL-nya, yang Iya. terbaru RTL-nya itu Iya, pun iya. saya ada. Siap. Enggak. Ya, Bu Ayu Itu nanti share bagian aja di moderasi Iya, nanti Bu bukan Ayu bukan saya betul. masukkan ke grup Artinya CGP termasuk Bu Awat juga artinya Bu itu Yun pun belum masuk ya. ada gitu. Saya ada terakhir itu pas penyusunan modul ajar Direktorat SD itu yang kemarin 2 minggu yang lalu, Bu. Iya. Siap. Itu Maksudnya ya. ini Luar kelompok biasa kecil lebih sekali. khusus pembuatan PPT-nya Mm-mm. lebih assessment awal aja. Iya, Sip. oke, siap, Luar nggak apa-apa. biasa. Awal aja. Biar Iya, nggak ambil oke, siap. bagian-bagian. Oke. Oh, Bu Ayu, nggak terima pernah kasih Bu seperti itu, Ayu, Bu. luar Iya, biasa. oke. Iya, Baik. oke, terima Karena kasih. udah terlalu sore mungkin Bu Baik, Ika terima Siap, kasih. siap. ditutup saja. Oke. Ya, terima kasih Bu Wawat atas masukannya. Oke, Nanti akan Sama-sama. direvisi Ya. kalau sudah selesai. Nanti kita akan share ya Bu Ika ya di grup ya yang punya grup di Baik, iya, JGP. iya. Lalu kita akan pisahkan untuk yang diferensiasi itu ya. Oke. Terima kasih atas masukannya. Sama-sama. Beri aplaus dulu dong, Bu Ning. Baik. Luar Baik, biasa. terima kasih. Ini nanti Iya. namanya rekamannya saya mau share di grup sama Bu Kabit biar ternyata luar biasa emang guru-guru Kota Tangerang. Ya, silakan Baik, Bu terima Ika kasih ditutup banyak. sebelum saya close Baik. rekamannya. Baik Bu Yuning ya, terima kasih banyak Bu Ayu sudah mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok kita. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan buat Bu Yuningsi, Bu Wawa dan Bu Yuniar ya. Jadi kesimpulan kita pada pertemuan kali ini yaitu pada pembuatan slide ini nanti harus diperbaiki introduction dan alokasi waktunya. Kenapa kita perlu introduction dan alokasi waktu? Supaya kita tidak mengembang terlalu jauh dalam membicarakan masalah ini. Kemudian yang kelimanya yaitu aplikasi kegiatan dan extension, yaitu di mana alokasi waktunya ini lebih banyak untuk membuat asesmen awal. Jadi praktik ya Bu ya, yang dimau Ya, praktiknya itu lebih banyak sehingga guru-guru itu diharapkan bisa membuat asesmen awal ini. Yang keenamnya nanti kemudian kita melakukan refleksi. Kenapa kita harus melakukan asesmen itu kenapa? Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Demikian kesimpulan dari saya kali ini ya. Mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.